Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah perancangan perkerasan lanjut, Bapak Dr. Insinyur Samsul Arifin, MSc. Adapun eh, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja tugas kelompok kami dengan daerah tinjauan daerah Talise. Untuk itu, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dari saya sendiri sebagai moderator, Rida Fauzia F1123044. Kemudian ada Andini Novelia Safitri F1123049. Aziza Triana Ramadina F1123129. Baik, saya akan menjelaskan jalan berdasarkan fungsi. Jadi yang pertama itu ada jalan arteri. Jalan arteri merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah akses masuk dibatasi. Adapun karakteristiknya itu mobilitas tinggi, menghubungkan pusat kegiatan utama, kecepatan rencana tinggi, persimpangan, dan akses yang dibatasi. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada gambar bagaimana jalan arteri itu. Jadi jalan arteri itu terdiri atas 5 lapisan. Ada lapis aus ACWC, lapis antara ACBC, ada lapis pondasi atas, ada lapis pondasi bawah, dan ada tanah dasar. Jalan arteri juga biasanya memiliki 2 lajur dengan lebar jalur 3,5 meter. Lalu, selanjutnya ada jalan kolektor. Jalan kolektor berfungsi melayani angkutan, pengumpul, atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang dan kecepatan yang sedang. Karakteristiknya menghubungkan jalan lokal ke arteri, akses masuk lebih banyak dibanding arteri, dan kapasitas yang sedang. Lalu, untuk lapisan korektor juga memiliki 5 lapisan utamanya, yaitu ada lapis aus ACWC, lapis antara ACBC, lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Berbeda sedikit dari jalan arteri, jalan korektor memiliki 4 lajur dengan masing-masing lebar 3,25 meter. Selanjutnya kita beralih ke jalan lokal. Jalan lokal melayani angkutan setempat dengan perjalanan dekat dan kecepatan rendah. Karakteristiknya menghubungkan kawasan pemukiman, banyak akses keluar masuk kendaraan, volume lalu lintas lebih rendah. Terus di jalan lokal juga memiliki 5 lapisan. Lapisan yang pertama ada lapis aus ACWC, lapis antara ACBC, lapis pondasi atas, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Memiliki 2 lajur dengan lebar lajur 3 meter. Selanjutnya ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan yang melayani pergerakan dalam lingkungan pemukiman. Karakteristiknya ada skalanya secara lingkungan atau perumahan, kecepatan kendaraan rendah, dominan untuk akses rumah warga. Untuk ketentuan dari jalan lingkungan itu ada 5 juga, ada lapis aus, lapis antara, pondasi atas, pondasi bawah, dan tanah dasar. Nah, jalan lingkungan ini memiliki 2 lajur dengan lebar 2,75 meter. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan tentang geometrik jalan. Dalam geometrik jalan sendiri ada beberapa hal yang dibedakan antara lain lebar lajur, bahu jalan, dan median. Dapat dilihat dari gambar dan sketsa di sini, ada bahu jalan, lajur kiri, lajur kanan, dan bahu dalam. Adapun di sketsa di bawah ada sketsa median dan beberapa bagian dalam geometri jalan itu sendiri. Nah, saya jelaskan sedikit, sedikit tentang lebar lajur. Lebar lajur itu apa sih? Lebar lajur itu untuk menentukan ruang aman kendaraan saat melintas. Nah, umumnya itu disesuaikan dengan fungsi jalan dan volume lalu lintas agar kendaraan dapat bergerak nyaman dan aman. Bahu jalan. Bahu jalan itu bagian di sisi jalan yang berfungsi untuk keadaan darurat, ruang keselamatan, serta mendukung kekuatan struktur perkerasan. Kemudian ada median, di mana median ini sebagai pemisah antara arus lalu lintas berlawanan arah untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan. Nah, kemudian ada kecepatan rencana. Kecepatan rencana itu apa sih? Kecepatan dasar yang digunakan dalam perancangan geometrik jalan agar elemen jalan aman dan nyaman dilalui oleh pengendara maupun kendaraan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada penampang melintang. Nah, penampang melintang itu merupakan gambaran bentuk potongan jalan yang menunjukkan susunan elemen seperti lajur, bahu jalan, median, drainase, dan kemiringan jalan, seperti sketsa yang di samping ini.
Oke, kita lanjut. Nah, untuk lapis perkerasan sendiri memiliki 4 lapisan pada umumnya. Yang pertama itu ada surface course atau lapisan paling atas yang langsung menerima beban kendaraan dan memberikan kenyamanan saat berkendara. Nah, biasanya di lapisan ini yang dicampur oleh aspal. Terus kemudian ada base course. Base course ini lapisan di bawah permukaan yang berfungsi menyebarkan beban kendaraan ke lapisan bawah. Kemudian ada sub base course, lapisan pendukung untuk membantu distribusi beban serta meningkatkan stabilitas perkerasan. Dan lapisan paling terakhir itu ada subgrade atau tanah dasar, di mana lapisan tanah asli ini atau tanah timbunan yang menjadi dasar penopang seluruh struktur jalan. Next, nah di sini ada breakdown peta daerah yang kita tinjau atau daerah Talise. Bisa dilihat di sini ada beberapa garis jalan yang berwarna biru, kuning, hijau, dan juga merah. Nah, saya jelaskan sedikit. Warna merah ini merupakan garis jalan jalan dengan fungsi jalan sebagai jalan arteri. Kemudian jalan warna untuk garis kuning atau orange itu merupakan jalan kolektor. Nah, jalan dengan garis warna biru ini merupakan jalan lokal. Kemudian warna hijau itu sebagai jalan lingkungan. Adapun pembagian klasifikasi jalan ini disesuaikan dari berdasarkan fungsi jalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Nah, di sini juga ada peta dengan tingkat kepadatan kepadatan pemukiman dalam daerah Talise dari daerah Talise sendiri. Bisa dilihat RW yang padat itu di RW 004 sama RW 002. Nah, kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Talise itu berada di RW 004 atau di bagian pesisir dengan tingkat kepadatan kurang lebih 260 jiwa per hektar. Wilayah ini merupakan kawasan permukiman pesisir dengan banyak lorong dan rumah-rumah yang rapat, sehingga konsentrasi penduduk sangat tinggi. Selanjutnya, RW 002 atau permukiman dalam memiliki kepadatan tinggi sekitar kurang lebih 220 jiwa per hektar. Wilayah ini merupakan permukiman di bagian dalam yang juga ditandai dengan jaringan jalan kecil, dan banyak hunian warga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya dari 4 jenis jalan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, pertama ini ada jalan arteri. Jalan arteri ini terdiri dari 5 struktur lapisan perkerasan. Pertama itu ada lapis ACWC dengan tebal 4 cm, lapis antara atau ACBC dengan tebal 6 cm, lapis pondasi atas dengan tebal 10 cm, lapis pondasi bawah dengan tebal 20 cm. Nah, dengan lebar lajur 3,5 meter, sehingga lebar jalurnya itu adalah 7 meter. Dari setiap lapisan yang ada itu, harga satuannya itu untuk ACWC itu 3,5 juta, ACBC 3 juta, base course 300.000, dan subbase itu 200.000. Nah, jadi kita di jalan arteri ini merencanakan sepanjang 2.300 meter. Volume dari setiap lapisan ini ACWC 644 meter kubik, ACBC 966 meter kubik, base course 1.610 meter kubik, dan subbase-nya 3.220 meter kubik. Jadi total anggaran biaya pada pembuatan jalan arteri itu sekitar 6.279 juta ribu rupiah. Selanjutnya, selanjutnya itu ada jalan kolektor. Jalan kolektor ini terdiri dari 5 juga struktur lapisan perkerasannya. Ada lapis ACWC dengan tebal 4 cm, lapis ACBC dengan tebal 6 cm, lapis pondasi atas dengan tebal 10 cm, lapis pondasi bawah dengan tebal 20 cm. Dengan lebar lajur yaitu 3,25 meter. Ada 4 lajur, jadi masing-masing itu eh, 6,5 meter. Nah, selanjutnya dari struktur perkerasan jalan yang ada itu
ACWC-nya itu ACWC-nya volumenya itu 1768 meter kubik, ACBC 2210 meter kubik, base course 4420 meter kubik, subbase 8.840 meter kubik dengan sepanjang 3.400 meter. Maka anggaran biaya dalam pembuatan jalan kolektor itu sekitar 15.900.912 ribu rupiah. Selanjutnya, selanjutnya ini ada jalan lokal dengan lebar lajur 3 meter. Ada lapis ACWC tebal 4 cm, lapis antara ACWC dengan tebal 6 cm, lapis pondasi atas dengan tebal 10 cm, lapis pondasi bawah dengan tebal 15 cm. Untuk pengerjaan jalan lokal ini itu sepanjang kurang lebih 300 meter. Nah, struktur lapisannya ini pertama ACWC itu dengan volume 72 meter kubik, ACBC dengan volume 108 kubik, base course dengan volume 180 meter kubik, dan subbase dengan volume 270 meter kubik. Total anggaran biaya dalam pembuatan jalan lokal yaitu 684 juta ribu rupiah. Selanjutnya ada jalan lingkungan dengan lebar lajur itu 2,75 meter. Ada 5 lapisan perkerasan juga. Yang pertama itu ada lapis ACWC dengan tebal 3 cm, lapis antara atau ACBC dengan tebal 5 cm, lapis pondasi atas dengan tebal 10 cm, lapis pondasi bawah dengan tebal 15 cm. Untuk volume ACWC itu 136,95 meter kubik. ACBC volumenya 228,25 meter kubik, base course volumenya 456,5 meter kubik, dan subbase 684,75 meter kubik. Dengan sepanjang 830 meter, maka rancangan anggaran biaya untuk jalan lingkungan yaitu 1.437,975 ribu rupiah. Oke, teman-teman, itulah presentasi atau pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf bila salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.